Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, babul imamah, bab tentang berimam atau berjamaah, yang di situ ada imamnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza ammana, apabila menjadi imam, bukan imam ya, maaf ya. Idza ammana, apabila membaca amin, al imamu, yaitu imam, fa aminu, maka bacalah amin. Fa innahu, karena sesungguhnya, man wafaqa, barang siapa yang bersesuaian, takminahu, aminnya, man, takminal malaikati, dengan aminnya malaikat, ghufira lahu, maka diampunkan untuknya, ma taqaddama, apa yang telah lewat, min dzambihi, dari dosanya. Amin di sini adalah doa. Artinya Allahumma stajib. Ini bukan Quran. Ya. Ini bukan bacaan Al-Quran. Sehingga sebagian ada yang berpendapat tidak perlu untuk membaca amin, karena itu bukan bagian dari qiraatul Quran. Nah, khususnya Syi'iyyin, orang-orang Syiah. Nah, kalau kita ya karena sumbernya dari Nabi, kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Kalau imamnya baca amin, maka bacalah amin, itu perintah. Dan amin atau doa ini adalah paling bagusnya doa, paling bermanfaatnya doa, apalagi dibaca sesudah surat Al-Fatihah, karena di dalam surat Al-Fatihah itu bermuatan doa, sehingga sesudah baca Al-Fatihah itu supaya membaca amin, baik itu imam ataupun makmun, berjamaah atau sendiri.
Jadi supaya diaminkan sesudah imamnya itu membaca amin. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mengaminkan ketika imam itu mengucapkan amin. Sehingga secara zahir ada yang memahami bacaan aminnya itu beriringan. Artinya beriringan ini maksud saya adalah imamnya baca amin dulu, baru kemudian makmum baca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imamnya baca amin, baru kemudian makmumnya baca amin. Dasarnya ini, idza ammanal imamu fa aminu. Jika imam membaca amin, berarti amanah di situ sudah membaca amin. Karena itu termasuk fi'il madhi. Amanah al imamu, imam sudah membaca amin. Fa aminu, maka bacalah amin. Sebagian orang ada yang berpendapat demikian. Tetapi oleh jumhur ulama itu dibantah. Tidak disepakati pendapat ini karena ada qarinah. Qarinah itu keterangan yang menguatkan, dalil-dalil yang menguatkan. Qarinahnya di mana? Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati. Qarinahnya di situ. Barang siapa yang bersamaan atau bersesuaian bareng bacaan aminnya dengan bacaan amin para malaikat. Nah, bareng-bareng itu dipahami ya bareng, baik imam atau makmum atau para malaikat. Para malaikat itu dengan orang yang sholat berjamaah, mereka itu hadir. Ada yang berpendapat para malaikat itu adalah al-hafadhah, malaikat para penjaga amal. Yang jelas ini para malaikat. Nah, sehingga kalau bacaan aminnya itu bareng-bareng mendapatkan keutamaan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan untuknya dari dosa-dosanya yang sudah lewat. Sehingga maksudnya amanal imamu oleh para ulama itu idza aroda. Jadi fi'il madhi tapi maknanya mudhari'. Nah, ini sama-sama dalam bahasa Arab ada penjelasan demikian. Fi'il madhi tapi maknanya bimakna mudhari', maknanya mudhari'. Contohnya wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu kalau dibaca fi'il madhi, maknanya fi'il madhi. Wa idza qara'ta, apabila kamu sudah membaca Al-Qur'an, berarti sudah baca Qur'an, fasta'id billah, lalu bacalah ta'awudz. Tapi prakteknya kita kan tidak demikian. Ta'awudz riyen apa baca Qur'an riyen? Baca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, dan seterusnya. Baca ta'awudz dulu. Nah, kalau dipahami secara bahasa, idza qara'ta al-Qur'an, jika kamu sudah membaca Qur'an, berarti
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan begitu kalau memahaminya secara bahasa. Nah, kita kembalikan kepada para ulama. Jumhur ulama bagaimana menafsirkan ayat itu. Demikian juga di hadis ini. Nah, sebab secara logika memang iya, begitu maknanya. Idza kabbara fakabiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Kalau imamnya takbir, maka takbirlah. Kalau imamnya rukuk, maka rukuklah. Kalau imam sujud, maka sujudlah. Itu waktunya tidak barengan, gitu. Allahu Akbar baru makmumnya Allahu Akbar. Allahu Akbar rukuk baru makmumnya rukuk, tidak barengan. Demikian juga sujud. Secara zahir mungkin begitu pengertiannya. Wa idza ammanal imam fa aminu. Nah, tetapi khusus dalam perkaitan ini karena ada qarinah, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati. Qarinahnya di situ. Sesungguhnya barang siapa yang berbarengan, bersesuaian, bareng maksudnya. Takminnya, bacaan aminnya dengan bacaan aminnya para malaikat. Dia mendapatkan keutamaan, diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Nah, sehingga di dalam hadis ini disyariatkan bacaan amin, baik bagi imam atau makmum atau orang yang sendiri. Itu tetap kalau baca Fatihah, baik jahar ataupun sir bacaannya, itu tetap membaca amin. Bukan amin, bukan amin, juga bukan amin, bukan, tapi amin. Sebab nanti kadang-kadang kalau kita bacanya, kita berdoa baca amin, 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 amin gitu. Nah, itu maknanya beda sudah. Kalau amin, amin itu Allahumma stajib. Artinya ya Allah ijabahilah, kabulkanlah doaku ini. Nah, kemudian di hadis ini juga kita dapati penjelasan bahwa para malaikat itu mengaminkan untuk mendoakan orang-orang yang sholat. Jadi mereka ini yang hadir di waktu sholat itu dari para malaikat yang ada di bumi dan di langit. Di hadis yang lain, di riwayat Imam Bukhari, nah itu disebutkan idza qala ahadukum amin. Apabila salah satu kalian mengucapkan amin, qalatil malaikatu fis sama, berkatalah para malaikat yang ada di langit amin. Begitu. Fawafaqa ahaduhuma al-akhar, maka bersamaan salah satu keduanya dengan yang lain. Sehingga kalau bareng-bareng bacaan aminnya, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, itu dalam riwayat Imam Bukhari. Allah mengampuninya dosa yang pernah dia perbuat sebelumnya. Ini salah satu guru saya pernah ke luar negeri, disinggah di salah satu masjid. Sholatnya ya sama, bedanya ketika waladhdallin, ustaz saya itu baca amin,
dia sendiri yang baca amin. Karena apa? Yang lainnya itu tidak membaca amin. Jadi baik imamnya ataupun makmumnya itu tidak membaca amin. Kalau di negeri kita ini jarang kita temukan, atau belum kita temukan berjamaah yang model begitu. Ternyata setelah ditanya, yaitu tadi jawabannya, itu bukan Quran. Nah, bukan Quran. Itu tambahan dari Nabi. Nah, kita tidak sepakat dengan pendapat tersebut. Nah, jadi Nabi itu memerintahkan kepada kita untuk membaca amin ketika imamnya itu membaca amin. Dalam hadis yang lain, fakulu amin. Maka bacalah amin. Kemudian keutamaan membaca amin itu menjadi sebab mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Makanya kita sholat itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan yang pernah kita kerjakan. Sehingga rugi kalau orang itu tidak sholat. Kita ini merasa banyak kesalahan, merasa banyak dosa. Rasulullah SAW memberikan jaminan antara sholat yang satu waktu dengan waktu sholat berikutnya itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dan bagi kita orang yang sholat, orang yang berdoa, khususnya ketika membaca amin, amin itu ayyakuna hadiral qalbi, supaya menghadirkan hati agar doanya itu diijabahi. Dalam kitabnya Imam Bukhari di sana dijadikan dalil dengan hadis ini atas disyariatkannya mengeraskan bacaan amin bagi imam. Demikian juga makmum ketika bacaannya itu bacaan jahar. Ini hadis nomor 3. Sebelum kita lanjutkan, ada yang perlu ditanyakan, hadis nomor 3 atau 83. Kalau tidak ada, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza shalla ahadukum linnas, apabila salah satu kalian sholat kepada manusia, artinya menjadi imam sholat berjamaah, fal yukhafif, maka hendaklah dia meringankan. Fa inna fihim, karena sesungguhnya di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah jamaah kaum muslimin itu ad-dhaifa, ada orang yang lemah, tidak kuat lama-lama berdiri, lemah kondisi fisiknya. Wasakima, dan juga ada orang yang sakit. Wadal hajati, dan ada orang yang mempunyai keperluan. Wa idza shalla ahadukum, dan jika salah satu kalian sholat untuk dirinya, artinya sholat sendiri, sholat sunnah, fal yutawil masya'a, maka hendaklah dia memanjangkan atau melamakan masya'a, menurut apa yang dia suka, terserah, ngoten. Sak suwi-suwi ini monggo, sak dangu-dangu ini monggo. Ini nek sholat jamaah nggih, ini harus diperhatikan. Berkaitan dengan hadis berikutnya, an Abi Mas'udin al-Ansori al-Badri, dari Abu Mas'ud al-Ansori al-Badri radhiyallahu anhu qala,
Dia berkata, Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah. Faqala, maka dia berkata, ini la ata'akharu an sholati subhi. Sesungguhnya saya mengakhir-akhirkan, menunda-nunda, melambat-lambatkan dari sholat subuh itu min ajli fulanin, karena sebab si fulan yang menjadi imam. Jadi nek sholat niku ngereni terus bendang cepet rampung ngoten. Soalnya lek si fulan niku sholate lek dadi imam niku suwe banget ngoten. Mimma yutilu bina fiha. Mimma dari apa-apa yang yutilu bina, dia membikin lama dengan kami, fiha padanya sholat subuh. Sholat subuh niku suwe banget. Akhirnya dipadosi pungkasane mawon ben oleh jamaah ning mburi-mburi kari-kari mawon ngoten. Qala, rawinya berkata, rawinya di sini Abu Mas'ud Al-Ansari. Fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba, beliau itu marah, fi mau'idati qattu, dalam memberikan nasihat sama sekali. Asad, yang lebih sangat, lebih keras, mimma ghadiba, dari apa-apa yang beliau itu marah yauma idzin, pada hari itu. Maksudnya marahnya itu luar biasa, lebih daripada beliau itu marah dalam persoalan tertentu. Faqala, maka Nabi bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna minkum, sesungguhnya di antara kalian itu munafirina, ada orang-orang yang membuat lari orang lain. Fa ayyukum, maka siapa di antara kalian, amman nasa, yang mengimami manusia, yang menjadi imam bagi manusia, fal yujis, maka hendaklah melewatkan. Itu maksudnya meringankan, seperti di hadis sebelumnya. Jadi tidak usah membuat lama. Fa inna min waraihi, karena sesungguhnya di belakangnya, di belakang dia yang jadi imam, yaitu para makmum, itu al-kabira was-saghira wadzal hajah. Ada orang yang sangat tua, was-saghir, dan juga ada anak-anak, wadzal hajati, dan orang yang mempunyai keperluan. Jadi dua hadis ini, dan ini bagian akhir dari bab tentang berimam berjamaah dalam sholat, ini menjelaskan bahwa syariat Islam itu datang dengan kelonggaran, dengan kemudahan-kemudahan. Dan syariat Islam itu tidak membuat berat, membuat capek, penat bagi pemeluknya, tidak. Islam itu samhah, longgar. Nah, termasuk dalam perkara sholat ini, fa innas sholata allati hiya ajal at-ta'ah. Sesungguhnya sholat itu dia itu paling mulianya ketaatan.
Jadi paling bagusnya, paling afdolnya ibadah mahdhoh kepada Allah itu adalah as-shalah. Makanya kita baik yang jadi imam atau makmum itu supaya memperhatikan sholat kita itu supaya menyerupai sholatnya Rasulullah SAW. Innal musolli yunaji rabbahu. Sesungguhnya orang sholat itu sedang berdialog dengan Allah. Fal yangdur bima yunajihi. Supaya tiap orang yang sholat itu benar-benar memperhatikan ketika dia itu sedang berhadapan berbisik-bisik dengan Allah Ta'ala. Nah demikian juga Nabi memerintahkan kepada para imam untuk meringankan di dalam sholat supaya mudah bagi yang makmum, supaya mereka itu keluar menuju sholat berjamaah itu mereka dalam keadaan ringan, lapang dan senang. Jadi karena mereka itu ada anak-anak, mereka ada orang sakit, selagi sakitnya masih belum menghalangi dirinya, dia tetap hadir sholat berjamaah. Walaupun ke masjid sholatnya dengan duduk. Misalnya ada orang yang berkepentingan, berkeperluan karena bekerja atau karena ada sesuatu hal, sehingga tetap disempat-sempatkan untuk sholat berjamaah. Nah tetapi tidak juga mengentengkan, dumeh meringankan ngoten niku yang dibaca itu tiap maghrib isya subuh ngoten habis waladolin amin, kul wallahu ahad Allahu somad. Nanti isya juga begitu, kul wallahu ahad Allahu somad dan seterusnya. Ya paling ringan-ringannya itu menirulah apa yang dibaca oleh Nabi. Pada waktu hari Jumat yang dibaca 2 rakaat salat Jumat, di rakaat pertama dan kedua biasa Nabi baca sabihis dan hal ataka hadisul ghasyiyah. Kemudian di kesempatan yang lain juga baca surat Al-Jum'ah rakaat pertama, rakaat kedua Al-Munafikun. Seperti itu. Jadi sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah juga bagi para imam itu memperhatikan nanti kalau lama-lama ya kasihan makmumnya. Nabi kalau baca surat maghrib itu surat Qaf, kemudian subuh baca surat As-Sajdah. Nah, sehingga para imam itu harus diupayakan banyak hafal Qur'annya. Nah tetapi ketika dia itu menjadi imam, supaya memperhatikan karena di dalam jamaah atau makmum itu man la yuti kutatwil, ada orang yang tidak mampu untuk lama. Bisa jadi karena lemahnya secara fisik ngadeg suwe niku mboten kuat. Karena enten ceritane sahabat niku jadi sholat nopo isya nih mboten lepat yang dibaca surat Al-Baqarah ngoten. Al-Baqarah 286 ayat ngoten. Nggih, kinten-kinten kula jenengan klenger paling. Surat Al-Baqarah bacaannya tartil pisan ngoten. Akhirnya apa? Sahabat itu dia langsung salam. Soalnya sholatnya suwe, salam disii ngoten niku. Kemudian imamnya itu ditegur, diberitahu. Tadi lo ada jamaah makmum yang sholatnya mendahului, kamu belum salam dia sudah mengucapkan salam. Imamnya ngomong hadza munafikun, itu orang munafik. Mboten terima datang kepada Rasulullah mengadukan perkara itu. Akhirnya imamnya dipanggil oleh Rasulullah SAW. Afatan, apa kamu membuat fitnah di dalam sholat ini? Akhirnya dinasihati oleh Nabi SAW kalau menjadi imam itu supaya fal yujis atau fal yukhafif ngoten. Jadi melihat
kadar kemampuan makmum. Fa in kanal musolli munfaridan falyutawil masa'a. Karena jika dia sholat dalam keadaan bersendirian, sholatnya dewe, sholat malam misalnya atau sholat sunnah, falyutawil, silahkan memanjangkan, membuat lama sholatnya menurut yang dia kehendaki, baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ngoten Al-An'am, ngoten nek apal ngoten, silahkan 2 rakaat 4 surat ngoten. Kemudian Qul huwallahu ahad rakaat kedua ini masya'a. Kenapa? Li'annahu la yadhurru ahadan bidzalik. Karena apa yang dia perbuat itu tidak akan membuat bahaya bagi orang lain. Mau dia salat sendiri kok. Monggo ngoten. Dilama-lamakan boleh. Nah, oleh karena itu termasuk perkara yang tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang membuat bahaya orang lain. Nanti kalau dilakukan itu akan membuat orang lain itu sholatnya ngerundel akhirnya nih. Wis sholat di masjid ini sholatnya suwe banget nonton, sujudnya suwe banget. Kecuali yang jamaahnya ini anak-anak pondok semua masih muda-muda, beda lagi. Nah kalau bersama dengan masyarakat ada yang lemah, ada yang tua, ada yang anak-anak, ada yang sakit, nah imam itu harus betul-betul memperhatikan. Nah sehingga ketika ada rojul yang datang ditanya oleh Nabi, kenapa sholatnya terlambat? Dia memberitahu, annahu yata'akhir an sholatis subhi ma'al jamaah. Karena dia berlambat-lambat dari sholat subuh berjamaah itu min ajlil imam alladzi yusolli bihim fayutilu as-sholah. Ya, alasannya imamnya nek sholat suwe ngoten niku. Makanya Nabi marah, ghadaban syadidan, dengan kemarahan yang sangat ngoten niku. Akhirnya Nabi memberikan nasihat, inna minkum ayuhan nas, inna minkum man yunaffirun nasa an taatillah wa yaqrahu ilaihim as-shalah wa yasqaluha alaihim. Ngoten, Nabi itu marah ya. Tetapi kemarahan Nabi dalam persoalan kebaikan-kebaikan, khususnya memberikan nasihat itu, marahnya itu tidak karena hawa nafsu dan emosional. Sehingga kadang-kadang yang terjadi di tengah-tengah kita itu kalau sudah marah itu berusaha untuk menjatuhkan kehormatan orang yang kita marahi. Monggo diraosaken piyambak kula jenengan. Nek kula jenengan muring-muring kalih tiyang ngoten niku, ada ucapan-ucapan untuk menjatuhkan, kemudian tidak mau kalah, ngoten niku. Kalau bisa malah dilampiaskan, ngoten niku. Direndah-rendahkan kehormatannya misalnya. Nabi tidak demikian, memberikan contoh meskipun dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah, tidak menyebut si fulan itu yang jadi imam. Kamu kalau sholat begini-begini, tidak demikian. Tapi menggunakan kalimat ya ayuhan nas, wahai manusia, atau inna minkum, sesungguhnya di antara kalian. Jadi tidak disebut si fulan. Nanti kalau disebut-sebut nanti jadi malu nanti. Akhirnya kadang-kadang jatuh harga dirinya, akhirnya mangkel gondok, wis gak dadi imam-imaman. Mboten purun dadi imam ngoten niku. Tidak demikian. Masya Allah, ini nasihat yang sangat berharga. Dalam keadaan marah, tapi marahnya itu terarah, tetap memberikan nasihat ini. Di antara kalian ada orang yang membuat lari manusia dari ketaatan kepada Allah, membuat dia tidak suka sholat kepada mereka. Nah, makanya kalau di antara kalian itu menjadi imam, fa'ayukum amman nas fal yujis. Jadi di antara kalian nih, siapa saja yang menjadi imam bagi orang lain dalam sholat, hendaklah
dia itu meringankan, melewatkan, karena sesungguhnya di antara mereka ada orang yang lemah dan juga ada orang yang mempunyai keperluan-keperluan. Hadis yang sebelumnya ada orang yang sakit, nah, di antara mereka. Maka kesimpulan dari dua hadis ini, wajib meringankan sholat dalam berjamaah bersamaan dengan kesempurnaannya. Jadi tetap ditunaikan sholat itu, tapi ringan, karena di tengah-tengah berjamaah itu ada macam-macam orang. Kemudian yang kedua, pelajaran bisa kita dapatkan dari hadis ini, marahnya Nabi itu untuk memberikan nasihat, bukan marah karena emosional, bukan marah karena hawa nafsu, bukan, tapi marah memberikan nasihat yang itu bermanfaat. Kemudian bolehnya melamakan sholat kalau sholatnya sendiri, terserah sesukanya, nonton. Pokoknya sampai tidak keluar waktu dari sholat itu. Ini kalau sholat sendiri terserah. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga wajibnya menjaga dan memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau ada orang-orang yang sakit, ada orang-orang yang lemah, ada orang yang mempunyai hajat, jadi imam itu harus bisa mengetahui persoalan itu. Sehingga ini juga pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah itu menjadi imam, kemudian ada bayi, anak-anak kecil yang menangis dengan tangisan yang keras, karena sholat bawa anak. Itu terjadi pada masa Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tidak melamakan sholat, tapi meringankan sholat. Nah, karena apa? Khawatir nanti ibu atau wong tuane dadi paidoan. Nggih napa mboten? Anake sapa iku? Ngoten. Anake sapa iki? Salat rame-ram ngoten niku. Salat cerak-cerik, herane lek wis assalamualaikum ngoten niku lho. Kok sirep ngoten niku. Jadi tidak ada masalah ibu-ibu atau jamaah sekalian sholat bawa anak, tapi diupayakan untuk dijaga anaknya. Nah, mending kalau misalnya anaknya itu susah dikendalikan, sholatnya belakangan saja, masbuk, ngonten ngereni. Nah, kan akhirnya tidak dapat nilai pahala permulaan. Daripada nanti anaknya seliwar-seliwar, lari-lari kesoh ngonten itu, mengganggu orang kekhusyuannya dalam sholat ya. Orang tua itu bertanggung jawab, ngonten. Ketika dia sudah membawa anaknya, dia harus bertanggung jawab mengendalikan anaknya. Jangan dibebankan kepada orang lain, ngonten. Soalnya dudu anake, ngonten lho nggih. Yang tahu tabiatnya kan orang tuanya sendiri. Nah, kecuali kalau di masjidnya itu ada penjaganya, ngonten. Ada 2 pintu, ada yang menjaga, masing-masing bawa pentungan. Hanya domel tutukan mawon ngoten lho. Anak itu nanti akan ketakutan, akhirnya mboten wani rame ngoten. Nah, kalau ada penjaganya tidak ada masalah. Kalau tidak ada yang menjaga ya orang tuanya itu bertanggung jawab. Jangan sampai mengganggu kekhusyuan sholat berjamaah. Hadisnya selesai. Ada yang perlu untuk ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Bagaimana jika kita bermakmum pada imam yang super ringan, jadi dia cepat? Apakah kita cukup dengan sholat itu atau harus mengulang lagi? Nah, seperti di dalam hadis itu ada bunyi hadis la sholata liman lam yaqra
Al-Fatihah atau Ummul Kitab seperti yang sudah kita pelajari di sebelumnya, gitu ya. Jadi kita ini karena mungkin imamnya ini tidak bisa tumakninah, tidak bisa khusyuk atau tidak mengerti kaifiyah sifat-sifatnya sholat sehingga sholatnya itu cepat. Apalagi sholat zuhur misalnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Kita baca Fatihah baru alhamdulillah, situ sudah Allahu Akbar. Kita menyelesaikan Fatihah, situ sudah sami Allahu liman hamidah. Akhirnya kita ketinggalan terus karena saking cepatnya. Nah, kalau keadaannya seperti itu ya, pertama imamnya diingatkan, dinasehati, Pak nek dadi imam ya alaikum bisakinah wa tumakninah. Nggih monggo sing tenang, khusyuk, anteng, mpun cepet-cepet bacaannya niku dimaknai, diresapi ngoten. Pertama diingatkan, dinasehati. Lho gak gelem salat ning kene ya salat nang kono ngoten. Misale ngangge mpun jenenge kita mau memberikan nasihat kok ngoten. Yang kedua, nah kalau tetap seperti itu sesudah dinasihati ya, tidak ada sholat jamaah lain kecuali di situ misalnya nek kula nggih ambil sholat jamaahnya saja di bagian akhir. Bagian akhir misalnya tahiyat akhir ngoten. Nah, baru kemudian kita ini posisinya sebagai masbuk mendapatkan rut ganjaran berjamaah ngoten. Kan tetap jamaah, tapi yang lebih utama ya berjamaah bersama dengan orang-orang yang punya ilmu, sholatnya benar itu lebih utama. Karena tidak menutup kemungkinan kita mungkin di luar banyak orang belum paham tentang sholat sunnahnya Nabi itu, akhirnya ya itu tadi keadaannya. Ngerti nggih? Ini kejadiannya di luar daerah, tapi kita nggak tahu keadaan masjid situ kita mampir sholat tapi apakah kita perlu mulai lagi atau cukup dengan sholat itu? Lah nggih niku wau. Nek kula nggih mlebet masjid ditingali, salate ya napa sih wong iku ngoten. Kula tingali riyen nek kula niku, salate cepet. Engko lek aku melu jamaah iku jelas gak nututi. Ndak bisa tumakninah. Lah lek pun kadung nggih, ya lebih baik salatnya berjamaah sendiri saja. Wallahu alam. Ngoten nggih? Pak nggih? Jadi imam. Ya, dalam sholat berjamaah itu kalau imamnya dalam keadaan fasik, apa-apa yang terjadi pada sholat berjamaah itu kalau tidak ada baiknya, tanggungan dosa dipikul oleh imam. Sedangkan makmum itu tetap mendapatkan kesempurnaan berjamaah. Ini imame perokok ini. Akhirnya kita tinggalkan sholat jamaah. Nah kalau kita sholat, urusan sholat kan sendiri. Urusan sholat ya urusan sholat. Menghadap itu hak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena juga tidak menutup kemungkinan banyak perokok jadi imam. Kenyataannya memang demikian. Ya kalau kita sholat berjamaah dengan mereka, sholatnya sah. Perkara tidak ada baiknya di dalam sholatnya itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin mendapatkan nilai sholat berjamaah. Ngoten. Nggih, cekap nggih. Nggih, mugi-mugi niki ndadosaken tambahan ilmu manfaat kangge kula jenengan. Aku lukul ihada wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.